Shalom pendalaman Alkitab Clearside. Maleakhi 1 disadur dari santapan harian. Hormat kepada Allah. Dengan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa Allah mengasihi mereka. Maleakhi segera masuk ke inti masalah hidup umat Allah satu saat. Ia mulai dari para pemimpin agama. Mereka sebab teladan buruk para imam menyebabkan umat bermasalah dengan Allah. Maleakhi mengecam sikap tidak hormat para imam terhadap Allah dengan menggunakan dua ilustrasi. Seorang anak yang hormat kepada ayahnya pasti taat melakukan kehendaknya untuk kebaikan anak itu. Seorang hamba yang hormat kepada tuannya akan memberikan pengabdian yang terbaik kepada tuannya. Allah adalah Bapa yang baik dan Tuhan yang layak disembah. Namun perlakuan para imam Israel justru kurang ajar. Para imam itu menyepelekan ritual persembahan kurban yang kudus itu dengan sikap melecehkan Allah. Sikap melecehkan itu diwujudkan dan diteladani oleh umat dengan persembahan yang melanggar Taurat Tuhan. Patutkah Tuhan semesta alam mendapatkan perlakuan seperti itu? Kebobrokan yang terjadi di pusat ibadah Israel itu melampaui kebobrokan ritual-ritual banyak bangsa yang tidak mengenal Allah. Oleh anugerah umum Allah yang memelihara hati nurani mereka, maka bangsa-bangsa itu mempersembahkan ibadah kudus yang berkenan kepada Tuhan semesta alam. Sikap yang sangat kontras dalam ibadah itu membuktikan bahwa umat Israel pantas disebut sebagai penipu rohani. Sungguh ironis, umat Israel yang dipercayakan hukum Allah dipanggil untuk menjadi model bangsa kudus bagi bangsa-bangsa kafir, justru harus belajar dari mereka yang memahami ilahinya terbatas. Gereja masa kini pun harus mawas diri, jangan sampai ibadahnya dinodai oleh ketidaksungguhan, sehingga bukan jadi terang malah jadi batu sandungan di hadapan orang-orang tidak percaya. Camkan, anak-anak Tuhan harus menjaga hidup dan ibadah mereka kudus dan berkenan bagi Tuhan. Maleakhi 2 disadur dari santapan harian. Ayat 1-9. Imam yang benar. Imam dalam perjanjian lama bertugas untuk memelihara perjanjian Allah dengan jalan memberikan kurban, berdoa syafaat, dan memberi berkat Tuhan kepada umatnya. Pelaksanaan tugas imamat secara benar berarti menghormati Allah dan meneguhkan perjanjiannya dengan pihak umat. Ini adalah pengajaran yang harus imam berikan kepada umatnya. Pelayanan para imam bagaikan sumber air yang membersihkan kotoran dan membawa kehidupan. Tetapi kalau sumber itu kotor, maka justru menimbulkan penyakit, bahkan juga bisa jadi kematian. Demikianlah kecaman dalam teks ini ditunjukkan kepada imam-imam yang gagal melaksanakan tugas-tugas mereka. Bagian ini mempertajam kecaman Allah terhadap para imam-imam di pasal 1. Kecerobohan dan sikap tidak hormat serta ucapan para imam yang salah menyebabkan ibadah yang dihasilkan tidak memuliakan Allah. Sebaliknya, ibadah itu menjadi najis dan menjadi tidak berkat kepada mereka. Secara lahiriah, ibadah tetap berjalan rutin, akan tetapi semuanya itu tidak menghasilkan pengetahuan yang membuka wawasan dan pengenalan rohani yang tepat akan Tuhan. Ibadah semakin menjauhkan orang dari hadirat dan perkenaannya. Itu sebabnya Tuhan akan menghukum keras para imam yang menghasilkan ibadah hampa ini. Mengapa Tuhan bersikap keras terhadap para imam? Pertama, karena para imam itu sudah ditebus antara suku-suku Israel.
sehingga mereka terikat dalam perjanjian dengannya untuk tugas memuliakan Tuhan. Kedua, sebagai pemimpin rohani, mereka memberi teladan buruk dan salah dalam mengajar. Mereka menyeret umat Allah jauh dalam dosa. Kecaman tersebut terhadap para imam perjanjian lama juga perlu disimak oleh semua orang Kristen yang dipanggil sebagai imam-imam perjanjian baru. Seluruh hidup kita, terlebih tindakan ibadah kita, harus dilakukan sepenuh hati karena dorongan tulus untuk memuliakan Allah. Ayat 10-17 mengkhianati persekutuan kudus. Dosa bukan sekedar urusan perorangan. Banyak orang beranggapan bahwa perbuatan dosa mereka adalah urusan mereka sendiri. Mereka berhak menentukan ingin berbuat apa saja dalam hidup ini dan orang lain tidak berhak menegurnya. Perikop ini menelanjangi kekeliruan argumen tersebut. Dosa bukan hanya urusan pribadi, tetapi urusan segenap umat Tuhan, sebab dosa selalu mengandung akibat secara spiritual dan komunal. Israel dikecam karena menduakan Allah dalam kehidupannya. Yehuda dikecam sebagai mengkhianati Allah. Mereka menajiskan tempat kudus Allah dengan cara berselingkuh dengan dewa-dewi asing, dengan memberikan tempat bagi Allah-Allah lain dalam hidup dan ibadah umat. Posisi sentral Allah digeser. Kekudusan Tuhan dan keunikan Israel sebagai umat pilihan Allah terkontaminasi dengan nilai-nilai asing. Israel tidak lagi memberikan kepercayaan yang utuh kepada Allah. Keindahannya dan daya tarik Allah yang agung mulai pudar karena hadirnya ilah-ilah dalam kehidupan mereka. Bentuk degradasi rohani ini terlihat di dalam lembaga perkawinan. Ketika pria Israel tertarik kepada wanita non-Israel, mereka menceraikan istri seimannya untuk menikahi wanita-wanita asing itu. Persekutuan sejati dalam keluarga umat Allah menjadi hancur. Tujuan pernikahan kudus menghasilkan keturunan ilahi menjadi rusak. Persekutuan tidak kudus ini akan melahirkan anak-anak najis. Tuhan akan menghukum mereka yang memutarbalikkan kebenaran. Berhala-berhala rohani mengakibatkan perilaku seksual yang menghancurkan sendi-sendi pernikahan dan kekerabatan keluarga. Oleh karena kaitan dosa dengan wujud dan akibatnya sangat luas, maka orang yang sudah dikuduskan oleh Kristus perlu secara proaktif mempraktekkan kesucian dan kesetiaannya pada Allah di segala aspek kehidupannya. Camkan, dosa menghasilkan hikmat sesaat yang berujung pada hukuman dan kebinasaan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.